Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajah di sini majelis dalam keadaan iman dan ihsan. Mudah-mudahan segala apa ilmu yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini nanti betul-betul Allah menyertakan hidayahnya sehingga menjadi ilmu ingkang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas bab masalah amaliyah atau amal yang berbahaya itu amaliyah yang bagaimana, atau amaliyah yang di sisi Allah sebagai amalun makbulah itu yang bagaimana, atau amaliyah yang di mata Allah itu ditolak, itu amaliyah yang bagaimana. Sebab mohon maaf, manusia itu nilai nafasnya itu terbagi menjadi dua. Ada manusia itu ketika bernafas bernilai zikir, ingat pada Allah. Yang kedua, ada manusia itu ketika bernafas bernilai lalai pada Allah, berarti ingat pada selain Allah. Lah, dari muqaddimah ini beliau Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam niku menyarankan la tatruk, ojo podo ninggalno sira adzikra ing eling menyang Gusti Allah, li adami hudurika ma'allahi bihi, senajano zikirmu itu belum bisa hudur ma'allahi sertane Allah bihi kelawan zikir. Ini yang dimaksud zikir tersebut adalah zikron kathiron, sesuai dengan apa yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Wahai orang-orang yang beriman, udhkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Niki maksudnya nafas. Setiap nafas yang kita hembuskan harus bernilai zikir. Harus bernilai zikir. Zikir yang dimaksud di situ zikron, kelawan sejatine eling, kathiron turkang akeh. Pundi yang dimaksud sejatine eling? Jenengan sadar ning ati iku bahwasanya kita makhluk itu tidak wujud. Kita makhluk tidak punya sifat wujud.
Kita makhluk tidak punya sifat bisa melakukan apapun. Kita makhluk juga tidak punya sifat kehendak apapun. Ini maksudnya iling. Akhirnya ketika saat hati sudah duduk di zikir tersebut, maka Allah akan menyalakan saat itu nur makrifat jenengan, tondone nur makrifat itu muncul di hati sampean itu, menetapkan, mengisbatkan yang berkehendak, yang bisa melakukan, yang wujud, semua adalah ilahukum ilahun wahidun. Itulah Tuhanmu manusia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ditarik di dalam jalur Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki yang dimaksud dzikir, eling, ingat itu di situ. Lah, dzikir yang seperti ini boleh jadi teriring dengan dzikir jahri ataupun sirri. Bisa jadi. Sebab Allah sampun dawuh, dzikir jahri atau sirri itu ada dalilnya juga. Wadhkur, sebutan Muhammad isma rabbika, ing jenenge pangeran ira, yaitu Allah. Muhammad, sebutlah dengan nama Tuhanmu bukrata wa asila, baik pagi maupun sore, baik siang maupun malam. Berarti dzikir jahri, sirri itu boleh, menyebut boleh, tapi harus disertakan dzikron katsiron. Dzikir sejatine dzikir. Artinya apa Bapak Ibu? Lesan kita berzikir jahar saat tahlil, saat apa, monggo. Dan atau hati kita dengan menyebut nama Tuhan kita, yaitu Allah, bagi wong muslim, monggo. Sebab dzikir itu secara lugot, eling, juga harus tahu secara istilah. Dari sisi lafdiyah atau maknawiyah harus tahu. Dari sisi maknawiyah bagaimana? Secara istilah bagaimana? Hati jenengan ada satu kesadaran bahwasanya kita makhluk itu la haula wala quwata. Itu manusia. Harus begitu. Inilah dzikir secara istilah. Kesadaran dalam hati kita bahwasanya la maujudan illallah, yang wujud cuman Allah. Ini mbok niku di sini. Sumbernya itu ada di sini. Usulul dzikri, sumber Mbah Buyute dzikir ya ini. Hati
ada kesadaran bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Ini kalau memang sudah ada di dalam hati jenengan, mesti jenengan iki Allah terasa dekat yang selalu melayani kita. Berkenaan dengan hal ini Bapak Ibu, materi ngaji itu ada dua. Ada yang menyerukan hati jenengan untuk pada Allah. Sebab yang diserukan Allah itu cuma satu. Ke Ahad. Anik budullaha. Arahkanlah, bertawajuhlah hatimu hanya pada Allah. Allah yang dimaksud ilahun wahid di sini. Otomatis kita harus terlebih dulu yang tadinya ada rasa diri kita hamba, makhluk, itu merasa bisa, merasa ada, dan lain sebagainya, ini ditinggalkan. Inilah maksud wajtanibut taghut. Tinggalkan iman yang seperti itu. Tinggalkan. Tapi ada ngaji iku seruane yang nomor 2. Mengajak hati sampean untuk bertawajuh, untuk memuja, untuk memuji selain Allah. Yang dimaksud makhluk. Jadi materi itu endingnya ada 2. 1, mengarahkan, ngajak hati sampean untuk tawajuh pada Allah. Yang kedua, untuk tawajuh kepada selain Allah. Contoh selain Allah. Kula jenengan saya doktrin ngeten, Pak, Bu, jenengan ini kenali dateng Allah sehingga hati sampeyan iku saged memahami dan ngelaksanakake dzikir sejani dzikir dari saya. Anda dapat petunjuk itu lewat saya. Loh, saya libatkan Pak diri saya. Itu aslinya diam-diam dalam hatiku, jenengan mujalah, mujilah, hormatilah saya. Walaupun itu tidak saya utarakan. Sebab akulah yang memberikan petunjuk terhadap dirimu lewat ilmu yang sudah saya gelar dengan sejelas-jelasnya. Ini seruan hati sampean untuk tawajuh pada makhluk. Sehingga Allah berkata, wa annama mintu yad'una min dunihil al-batilu. Sesungguhnya apa yang kelason serukan, menyerukan terhadap apa? Min dunihi, kang sakliyane Allah tawajuh jenengan iku al-batilu, sesat. Iku al-batilu, batal. Niki di dalam Quran, Pak. Surat Luqman ayat 27. Kalau enggak salah di situ. Surat Luqman ayat 27. Makanya hati-hati. Ayat 30, mohon maaf. Wa annama yad'una min dunihil batilu. Dan sesungguhnya apa yang klason serukan terhadap dirimu
untuk memuja, menghormati klason, sebab klason iki wong apik. Klason iku sing kei petunjuk, klason iku yang membedah rahasia daqaiqul asror. Lah, inilah yang disebut min dunihi, ngajak jenengan untuk menghadap selain Allah, maka al-batilu iki sesat. Ini batal. Tidak boleh. Klason, Pak, bukan orang lain, klason. Diam-diam tanpa jenengan tahu, hatiku ada pengharapan pujaan jenengan. Pujian jenengan. Penghormatan jenengan. Akhirnya endingnya apa? Dunia toh? Dunia. Dan inilah salah satu perbuatan klason ini yang paling dibenci oleh Allah. Dalam surah Luqman juga Allah katakan ayat 13, ya bunayya, hei anak putuku, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Bentuknya mana menyekutukan itu? Klason tadi ngajak jenengan untuk memuja klason atas dasar jasa yang klason berikan. Berarti saya sesat, menyesatkan. Ini namanya dzil mudzil. Klason sesat menyesatkan banyak orang. Akhirnya tawajuh sampean datang makhluk. Gini tuh sampai dibela-bela loh, Pak. Mati demi klason. Nggak ngoten nggih? Oleh belo. Ya Allah ya Gusti. Berarti klason yang tanggung jawab atas semua apa terjadinya penyesatan ini. Di mata sifat adilnya Allah, klason iki dadi intipe neraka. Hati-hati. Bon, ini ditegaskan beliau Syekh Ibnu Athaillah yang akan kita bahas di dalam makalah 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. La amala ora ono amal iku maujud arja kang bisa ngarepake lil qabuli maring keterimane amal diterima Allah. Min amalin saking siji amal, min amalin katimbang satu amal ya ribu kang lalai angka di mata panjenengan apa suhuduhu waktu olehnya ngelakoni amal. Tidak ada amal yang diterima oleh Allah yang melebihi ketika jenengan amal lalai dengan amal itu. Artinya apa, Pak? Amal yang paling bagus di mata Allah adalah ketika jenengan amal, jenengan lali kalau itu jenengan yang melakukan. Justru hati jenengan, hati ingat yang amal itu adalah Allah. Maksudnya seperti itu. Jadi amal apapun, Pak. Berarti gini, sholat 7.000 tahun
jenengan sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran 70.000 tahun jenengan iki ngelakoni atau melakukan ibadah murni tanpa henti, tapi hati sampean iku eling nek sing amal jenengan. Berarti dalam hati kita ada rasa, kita mengakui kalau kita yang melakukan. Amal sebaik ini tidak bisa ngungguli amal sedikit, tapi jenengan yagibu angka suhuduhu, lali dengan amal nek iku amal sampean. Berarti amal tanpa makrifat setinggi apapun itu lebih baik dari amal sekecil apapun tapi disertai hati makrifat pada Allah. Kesimpulannya ada di situ. Tapi bukan berarti terus sampean kali kula salat enggak, zakat enggak, lan sak itu ibadah maktub enggak. Ini perbandingan aja. Iku terserah jenengan piyambak-piyambak. Mas, sing penting aku walaupun rokokan hati makrifat pada Allah. Lu itu hak sampean. Tapi iki maksudnya makalah, iku perbandingan. Wa yukhtakarru lan sedidik angka saking ing ngersa jenengan apa wujuduhu kejadiane amal wau. Walaupun titik mungguh jenengan, mungguh pandangan manusia sedikit misalnya maca bismillahirrahmanirrahim atau sholat cuman witir sak rakaat tapi disertai makrifat pada Allah, itu lebih baik daripada 70.000 amaliyah yang kita lakukan tapi hati condong pada selain Allah. Miturut kacamata hakikat, bukan syariat lo ya, hakikat. Kalau miturut kacamata syariat sih beda lagi, sebab kacamata syariat itu melihat status dohir, lah iku bukti ini dohiri sholat tidak henti-henti, baca Quran tidak henti-henti, haji sholawatan tidak henti-henti. Loh, beda dengan kacamata syariat. Kacamata syariat mesti melihat dohirnya. Padahal undur makola wala tandur mangkola. Syariat itu kalau ada orang dakwah, padahal yang disampaikan adalah dinu tauhid, mesti bertanya, mondok endi? Nggak ngoten nggih. Latar belakang status mesti pertanyakan. Pernah mondok enggak? Qur'ane pahamin sampai kemana? Balagho manteknya bagaimana? Hadisnya bagaimana? Kitabnya bagaimana? Nahwu sorobnya bagaimana? Mesti dipertanyakan ngoten. Nek enggak sesuai, ditinggalkan. Padahal apa yang muncul makolah pitutur dari beliau, walaupun dia bodoh secara ilmu dohir, ini buat orang yang hatinya sudah condong pada Allah, itu mutiara yang berharga. Tapi itu bagi kita golongan yang ahli hijab, mohon maaf, itu seperti tai. Roti rasa tai.
Ya sudah, inilah memang perbedaan dua kacamata memang seperti itu. Tidak melihat apa isi yang disampaikan, tapi melihat koreksi siapa yang menyampaikan. Padahal Allah nggak melihat status. Basing nggawa serban basing enggak padha ae. Basing kopian utawa gak ya padha. Basing sarungan atau celonoan padha. Iya, tak coplok bisa. Loh iya Pak. Padha ae di mata Allah sama. Visualan. Loh. Sami mawon. Nanging tapi ojo disalahno. Hukum-hukum pandangan kacamata syariat itu melihat fisiknya ojo disalahno karena wis karakterin delok melihat doh kelambenan utawa enggak ya podo di mata dicoplok pisan. Oh, masuk angin. Kulo kan tarik dhisik. Pun Pak. Undur. Kok undur? Innallaha sak temene Gusti Allah iku layanduru. Ora bakal nyawang sapa Allah, menilai sapa Allah. Ila suwarikum, maring status Anda, dohir Anda, ndak, wa amwalikum, lan status dunyo Anda, ndak. Walakinallaha lan akan tetapi ne utawi Gusti Allah iku yanduru mirsani ningali melihat menilai sapa Allah fi qulubikum ing dalem pira-pira ati sira kabeh. Atimu bagaimana? Hatiku ono macam loro, Pak. Ada hati itu nafasnya selalu bernilai dzikir pada Allah, ada yang selalu bernilai dzikir pada selain Allah. Tinggal koreksi hati kita masing-masing. Napas awak dhewe mlebu metu ini beserta dzikir apa ora nang Allah. Aku nggak mau koreksi orang lain. Aku harus sibuk koreksi diri saya sendiri. Ingat, dawuh sopo Pak Tani. Ngerti Pak Tani nggih? Sing musuhi Kancil niku lho, Pak Tani. Pak Tani iku nandur kulite kacang rong truk. Enggak akan bakal cukul. Justru menanam bijinya kacang satu saja bisa jadi 2 truk. Saged. Satu tumbuh banyak. Ditanam lagi banyak tadi, jadi banyak. Ditanam lagi malah jadi 2 truk. Ya banyak. Kulo niku kadang-kadang mikir, banyak situ iku mesti diceluk. Nah ngoten iki. Apa kok diceluk banyak ya biyen iki ana ceritane dhewe mungkin. Wong mek situ lho ngomong banyak. Bapak Ibu hadirin,
Terus bagaimana ketika saat kondisi saya itu masih napas iki lalai pada Allah? Bagaimana? Wong saya sudah ngerti sejatine dzikir, sudah ngerti cara untuk mengamalkan dzikir, ya sudah ngerti. Saya juga sudah melaksanakan kholwat. Tapi ingat saya pada Allah, kok masih sedikit. Nafas ini kok ya sering lali nang Allah iku piye ya? Lah, apa solusinya? Bagaimana solusinya? Pak, kita itu sudah dikasih Allah solusi. Yang solusi itu sudah dilakukan jelas-jelas oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tertera di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat Allah itu yang menjelaskan tentang zikir, manfaatnya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir itulah hatimu akan jadi damai tentram. Ada lagi ayat yang menjelaskan tentang zikir, bagaimana setiap napas kita selalu bernilai zikir di mata Allah. Dijawab dalam surah Al-Ahzab ada, dalam surat Al-Insan juga ada. Rasulullah itu olehnya zikir pagi, sore, dan malam. Piye carane? Iki kok bulet nang sikilku ya apa? Pun ngeten mawon. Iki wau mantun mancing, Pak. Nggih. Pagi wau kali rada setengah ngantuk. jam berapa? Jam 6 mandi wau. Jam 6. Mungkin nek umpami wau niku mboten enten strek ya kejelungup kula sebabe ngantuk. Streke bolak-balik. Nggih, matur suwun. Ngeten. Cara untuk kita melatih diri supaya mendapatkan atau Allah mensematkan derajat si hambanya itu di dalam derajat yang paling tinggi di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka Muhammad mulai pagi sampai sore bahkan malam yang panjang, buatlah waktu demi waktu itu untuk mengingatku. Sampai-sampai kita kan diilingkan. Aqimis sholah lidzikri. Ketika jenengan iki menegakkan, menjaga sholat itu semata-mata lidzikri, untuk mengingat aku. Terus mengapa kita belawakrak? Yang ingat rondo kempling, bokong semok, wis mau macem-macem. Itu alasannya bisa jadi karena kita belum mengerti, belum faham dan mengamalkan dzikir sirul asrar. Itu pasti, Pak. Tapi kadang-kadang kita sudah mengerti, sudah mempraktekkan dzikir tersebut, terkadang kecolongan. Apa sebab? Istiqomahnya kurang. Wis jawabannya itu tak. Istiqomahnya ing mungguh Kanjeng Nabi ku istiqomah iku setiap detik, Pak. Napas nih. Keluar masuk beliau selalu berzikir sir dan sirul asrar. Yang sirnya untuk menggugah
mempermudah sejatine dzikir sirul asrar itu selalu faqadistamsaka bil urwatil wusqa dalam beliaunya. Ya udah, iki sampean tiru. Jangan lalu alasannya ini, lah kula kerja ya apa kerjane? Nek kongkon dzikir terus ning ati. Mesti lopot. Pak, Ibu ojo kakean cocok. Udah, lakukanlah sesuai kemampuan sampean masing. Wis istiqomah sampean iku mang dalam kerja misalkan bisanya berzikir. Kerja misalnya 1 jam, bisanya 5 menit. Ya udah, pokoknya jangan belas. Aku yakin ketika jenengan mengistiqomahkan walaupun tidak per detik atau per nafas, mungkin per jam atau mungkin per waktu, melihat istiqomah sampean dewi-dewi. Sopo sing nandur luwih tekun, oke, ya dapatnya banyak. Nah, nandur biji kacang mek situ, ya mungkin buahnya itu hasilnya sagegem. Lah kalau jenengan iku bijinya itu sak kedok, ya apa bahasa Indonesia sak kedok itu Pak? Sak petak, hasilnya mungkin lebih banyak daripada hanya satu. Kalau bahasa Quran itu bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Wa qala aidan dzikron katsiron. Yang namanya banyak itu relatif. Untuk Kanjeng Nabi, relatifnya itu adalah setiap detik. Untuk kita, mungkin setiap jam. Kadang gak setiap jam. Kita masih diposisikan Allah di dalam setiap waktu. Hanya waktu sholat aja hati berzikir. Karena menyesuaikan ayatnya. Aqimis sholah lidikri, ya. Tapi aku yakin jenengan manakala terus ngecoi memegang teguh buhul tali Allah ini, aku yakin semakin lama keistiqomahan sampai berzikir akan mencapai apa yang pernah dicapai oleh Kanjeng Nabi, yaitu setiap detik. Akhirnya makom sampean itu di musyahadatul baqa. Berarti golongan maksum. Lah kalau kita masih diproses Allah di makom mahfud, fana ambek kamil, sering jatuh, ya udah, hanya satu kuncinya, jangan dilepas tentang zikir. Lakukanlah sesuai dengan porsi kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, berarti mana yang disebut laku yang bahaya, akmal yang bahaya, yaitu akmal yang disertai syirik khafi. Apapun alasannya, Allah akan menolak. Itu pasti. Tidak akan disebut digolongkan sebagai amalun makbulatun. Enggak bisa. Indallah enggak bisa. Karena ada syirik. Wahai anak putuku Luqman, janganlah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tondoni kula wau. Salat aku menyekutukan Allah dengan bentuk dalam hatiku aku merasa aku urip. Aku merasa aku yang bisa melakukan. Aku merasa aku yang wujud. Ya Allah,
iki bentuk saya itu sholat dalam keadaan menyekutukan Allah. Lebih jelas. Dulu sudah saya sering katakan, namanya ruh wajah hati jenengan kali kula niki. Ada kalanya menghadap wajia. Ada kalanya menghadap samawati wal ard samawati as samawati wal ardo. Ada kalanya hatiku itu, ada kalanya hati seseorang itu menghadap samawati wal ard. Artinya isi di dalam hati kita gambare wujudnya makhluk. Niki. Contohnya tadi loh, kalau sholat eling rondo kempling. Masalahnya kalau bar oleh kenalan WA, ya dah. Jenengan mboten kagungan garwa, mboten. Kula pun nganggur 3 tahun. Wih, emane-mane. Lah ngaten ki ya. Sir padha irenge, sir padha senenge. Wis ta. Mesti hatiku iku, Pak. Waktu Allahu Akbar. Wis eling rondo kemplinge. Wis. Apalagi dia habis nikah, nggih ngapunten punya anak 1, ditinggal garwonya itu meninggal. Ditari siapa-siapa nggak mau. Aku gelemnya ambek klason. Allah ya Karim. Wis tah siapapun kita. Nek wis padha senenge, Pak. Gambar wujud rada kempling di hati saya nggak bisa hilang. Nggak bisa. Nggak bisa. Gambar malaikat karomah sing dek wingi ning ati kita, Pak. Ayo kejelungup tak gak. Makanya mengapa Gusti Allah melarang bagi mereka yang belum mengerti sirul asrar. Jangan pola-pola. Itu sama-sama makhluk loh. Rondo kempling di alam muhadoroh kasunyatan. Malaikat di makom mukasyafah. Alam kegoibani makhluk. Sama-sama makhluk. Apa bedane? Arit pacul bisa dibuat untuk ngarit, pacul, cangkul untuk bisa untuk menanam. Iki yo karomah, apa bedone? Keris nyun sewu. Pokoknya duduk keris kalau munyeng lo ya. Keris zamane Pangeran Diponegoro. Kerisnya dapat melayang sendiri. Lah ono karomah itu, Pak. Ono karomah. Apa bedane kerise Pangeran Diponegoro ambek pacul jenengan? Sama saja. Jangan pernah kau ngumbah keris musyrik musyrik percaya akik musyrik musyrik apa? Musyrik. Tapi kita juga di rumah nyengklit non arit. Apa bedane? Alam muhadoroh dengan alam mutasafah sama makhluknya. Kalau kita mau meneliti sesungguhnya syirik itu, Pak, ada yang diketahui orang, ada yang tidak. Yang diketahui orang yang jelas disebut syirik jali, ning hikam disebutkan. Yang jarang diketahui orang kecuali orang yang sudah memegang sirul asrar,
Itulah syirik khafi. Walaupun jenengan iku punya hijab tumpuan, Pak. Bah hijab bahar, bah hijab wonten, Pak. Hijab sing apabila sampean lungguh ngenten lho ya. Lungguh terus sikil sampean iki ning banyune mili. Terus di bawah itu ada orang mandi, melok jaduk. Ngerti jaduk kan? Melok sakti. Melok sakti, wonten. Hijab sing ngoten niku wonten. Gak oleh ditulis, mboten asal ditulis, kudu didoktrin diwaca. Engko nek diwaca nyun sewu. Ada hijab iku iki babakan kok melayu nang karomah ya apa iki? Wis gak apa-apa nyentil didik, tapi aku mau bongkar. Wis itu aku wis kapok iku pun. Kapok ngono. Ada Pak memang ketika jenengan amalkan iki lungguh utawa senden nak nggone wit mate. Ana nisore omah. Niki jugruk wonten. Mungkin jenengan dulu di Kejawen ada yang pernah ngerapal nih, nggih mohon maaf, aku bukannya membuka diri mboten. Maksud kula apa saya ngomong karomah, iku padha ambek arit, wow. Sama dengan lading, sendok bisa dibuat makan, ya toh? Lading bisa untuk ngirisi tahu. Tinggal iman sampai ini jatuhnya di mana? Kalau iman sampai kali kulo jatuhnya itu ada di makhluk, maka inilah syirik khafi. Bisa. Contoh kulo wau lho. Ningati ono pangrasa yen aku iki sing iso aweh tausiah klason. Syirik wis. Inilah perbuatan yang paling bahaya indallah di mata Allah. Mesti saya itu mengajak jenengan untuk tawajuh terhadap selain Allah. Itu pasti, Pak. Sekalipun itu jenengan tak suruh maca Quran, di sini Quran. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala kebenaran itu datang maka hancurlah kebatilan. Ikut diduduki malaikat. Gak apa-apa maca Quran. Ning nungkuk munculno karomah. Bentengi awakmu. Saya sudah menyuruh jenengan untuk tawajuh terhadap makhluk, akhirnya jenengan terseret juga. Inilah perbuatan yang paling bahaya. Sik mending ini, Pak. Paham ya? Cara ngomong dosa lo ya. Sik mending ngeten. Karena ini perbuatan jasmani. Artinya jangan dianggap ngene iki dosane cilik ora. Engko sampean kok gede kok bendino aku tak mau 5. Tidak seperti itulah maksud saya. Artinya pengampunan Allah itu lebih berat ngampuni dosa syirik daripada selain syirik. Tapi Allah ngekei jaminan. Mau 5 sampai puluhan tahun nah. Syirik puluhan tahun nah. Saya buka kembali kepada surat Ali Imran 31. Yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kau betul-betul ingin bercinta padaku kata Allah,
dan mengikuti ajaran Muhammad, yuhibbukumullah. Cintamu tak terima dan kujadikan kau sebagai kekasihku. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu sing jasad ambek roh dengan roh tak hapus. Itu karena yang turun adalah rahmat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, manakala yang turun rahmat Allah, maka dosa sing gedene seperti apapun, gunung Uhud lah katakanlah, iku munggu Allah. Ngeten Pak, munggu Allah loh ya. Tapi syaratnya kui mau. Jikalau kau ingin mencintai Allah dan mengikuti ajaran Muhammad, yuhibbukumullah. Allah itu akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Berarti kekasih Allah itu namanya Habib. Jama'i habaib. Wa qala aidon wali atau aulia. Sama. Kekasih. Di ayat itu gak ono ngomong nasab, mboten enten. Mboten ngomong duriyah. Yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan jenengan disucikan Allah. Tapi jikalau sekecil apapun dosa kita, manakala yang turun itu sifat adili Allah, gak ada orang yang dosanya kecil, besar Pak. Gak ada orang yang bisa masuk surga, semua neraka. Nyun sewu. Kalau wingi ngaji nak nggone Banyuwangi ku pas jamaah iku ono Pak Dalang. Bagian dalang. Mriki wonten sing bagian dalang. Ngeten. Apa ya? Pak Dalang iku setelah clear dikepuk nang layar, tahu clear nggih? Clear iku dunya. Alam dunia. Gambare arep lah macan, ulo. Berarti alam dunia iku asline duduk alam sampean. Jenengan ini penduduk asline duduk penduduk dunia. Bukti nih. Sampean ketika lahir adaptasinya itu lama. Karena bukan alamnya. Sampean lahir gak langsung ngadeg melawayu. Mboten saged. Sapi, nyun sapi, begitu lahir, gak ngenteni wulan-wulanan Pak. Mungkin berapa jam langsung ngadeg. Apa maneh ulo. Begitu netes langsung belah. Jenengan. Karena Anda, kita makhluk manusia insan itu bukan penduduk dunia, adaptasinya lama. Wis clear dikepyo des apa golongan sing bersifat api nang Allah iku diletakkan sebelah kanan. Dalam surat Waqiah golongan al-yamin selamat. Golongan kanan yang dincepno ning gedebok kalih Pak Dalang mesti dapuke apa ya dapuke karakternya lakoni api. Tapi mengapa yang ada di kiri golongan yang jelek-jelek nyun sewu karakternya itu mohon maaf kok diletakkan kiri. Sampeyan protes nang Pak Dalang. Pak Dalang kapan menemben dipindah ya napa? Oh enggak bisa. Karena ini sudah nas. Sudah nas. Nas itu apa ya?
sudah pakem, sudah keputusan. Enggak boleh. Nah, kalau saya pindah, diguyu-guyu penonton. Guyu-guyu penonton. Ini karakternya Basiroh, ini karakternya Basariyah. Ini jelas. Terus dikasih negara namanya Ngamarta, yang kiri Ngasti. Napa Pak? Artinya Ngamarta Pak. Sing pahamilah. Kula mboten paham. Kula memang kagungan dulure mbah niku dalang dulu itu. Dulure tapi duduk mbah kula dhewe dulure. Jadi Somadi namanya itu. Niku pinter dalang, nek dalang merem. Nek merem ngeten iki. Somadi. Tuh kok merem, wedi didelok wong ngono wae gak ngerti. Bapak Ibu, itu sebetulnya gambaran. Ning Quran juga begitu. Ada golongan kanan, yamin, ada golongan kiri, shimal. Golongan kiri menunjukkan golongan yang gelap gulita, sebab walladzina kafaru auliya'uhum tauhid yukhrijunahum minan nur ila dzulumat, gelap. Golongan kanan diletakkan Allah golongan padang, bersinar. Karena apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Karena beliau itu hatinya condong pada Allah. Pada Allah. Kalau di sini yang kiri condongnya hati pada makhluk. Lah ini. Pun walaupun ngaji babakan wayang, itu tauhid Pak. Itu tauhid. Makanya bahasa Ngamarta itu kan bahasa Jawa toh Pak ya. Kromo. Cuman kita orang Jember ora paham. Karena kehalusan bahasa. Menawi jenengan wonten sing paham Pak, tolong dikasih tahu saya. Apa arti Ngamarta? Apa arti Ngastino? Wis. 1. Gambare atiku mesti rondo kempling wau. Pun. Jadinya akhir ayat wa ana minal musyrikin. Wa ana minal musyrikin. Al-An'am 79. Tapi bagi golongan jenengan sing menghadapkan wajah hati jenengan pada wajah Allah urip iki, maka wa ma'ana. Wa ma'ana niki beda nih Pak. Minal musyrikin. Beda toh. Dan aku sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Yang di bawah, dan saya golongan orang menyekutukan. Berarti sholat kita ketika saat sholat hati condonang makhluk, walaupun kelihatannya jasa sholat, ya dah. Dari kacamata hakikat kita masih disebut orang yang menyekutukan Allah. Yes. Akhirnya disimpulkan yang pojokan, wah ini ngono gak sholat. Daripada menyekutukan Allah. Enak tengok-tengok gini, hati sambung terus. Pertanyaannya, bagaimana beliau yang seperti itu? Kalau saya menjawab, aku gak wani nyalano wong. Nah kalau Allah meletakkan di situ bagaimana? Ya wis urusannya Allah. Berarti saya tidak boleh dong sakit hati pada orang yang ketika sholat hatinya ada wujud selain sama ya. Cuman hati saya menangis. Mengharap pada Allah, ya Allah lekas kasih hidayah. Lebih-lebih orang dekat kita. Sebab kita sebagai seorang suami kewajiban anfusakum wa ahlikum naro. Bapak Ibu, jadi aslinya kita manusia itu di dunia itu adaptasi
Dikarenakan kita bukan penduduk asli. Oleh sebab itu wa anibu balio siro menyang negeri asalmu. Mana negeri asalmu? Rabbikum. Balilah wa anibu ila apa gun terus siapa? Wa aslimu lahu niklu. Wa anibu ila rabbikum. Balio sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Artinya balione negeri asalmu. Apa negeri asal? Darul akhirah, yaitu ahad Allah. Pun tengriku. Berarti amaliyah yang paling berbahaya pada Allah, di mata Allah adalah amaliyah yang masih ada walaupun sedikit sebiji sawi tingkat kemusyrikan. Sebab kata Allah, inna syirka sak temeni perbuatan menyekutukan Allah syirik ikulah zulmun azim. Perbuatan dolim yang amat agung. Dolim pada Allah yang amat agung. Seperti ceritanya umatnya Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Musa ketika dakwah di tengah umatnya, beliau berkata begini, Pak. Entah saiki wani ngomong napa ora. Ya qaumi, he kaumku, innakum sak temene sira kabeh iku ladzulmun adzim. Innakum dolamtum anfusakum. Innakum sak temene sira kabeh iku dolamtum ngani ngoyo sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Sesungguhnya wahai kaumku, kamu itu dolim pada dirimu sendiri. Buktinya mana? Dolim nang diri kita sendiri itu sama halnya dolimi pada Allah. Pada Allah. Masalahnya Allah dalam diri kita. Dengan bentuk apa kaum itu mendolimi dirinya sendiri? Bittikhadikumul ijlah. Dengan bentuk mengadakan penyembahan selain Allah yang disebut anak sapi. Menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Nek cara syariat sapi disembah-sembah ini loh. Bukan itu, Pak. Ikulah perbuatan syirik jali. Jelas jali. Tapi yang dimaksud khafinya di mana? Ya contohnya tadi loh, Pak. Saya ngaji. Merasa dalam hatiku penetapan munculnya ngaji itu dari saya. Berarti saya menyekutukan Allah dengan makhluk berbentuk saya. Akhirnya saya merasa yang bisa memberikan hidayah. Memberikan petunjuk. Gak usah kelason, Pak. Langsung Rasulullah. Ini Allah menyatakan di dalam surat Al-Qasas. Innaka sak temene sira Muhammad. Ikulah tahdiman ahbabta. Tidak bisa memberikan petunjuk pada orang sekalipun orang itu orang yang kau cintai. Berarti orang yang dekat ahli bait. Anak, istri. Ahli bait. Yang beliau cintai. Enggak bisa. Terus siapa yang memberikan petunjuk ini terhadap umat? Walakinnallaha lan tetapi ne utawi Gusti Allah. Iku yahdi kang bisa aweh. Hidayah petunjuk sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Artinya hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. Jadi Nabi Muhammad ketika menyampaikan dinu tauhid dalam hatinya muncul rasa akunya Allah. Ngoten lho maksudnya. Niki langsung Rasulullah loh yang disuruh
untuk beriman seperti itu, dan atau Rasulullah yang orang pertama ditegesno Allah, diweling, diingatkan Allah, bukan kamu Muhammad yang bisa memberikan petunjuk, tapi aku, bahasa ringkesnya gitu. Jadi Pak, yang dimaksud pedet tadi perkara selain Allah, bentuknya saya ngaku-ngaku. Wis, mending wong sing sualan cekak tapi makrifat Allah daripada wong berjubah tapi hatinya makrifat terhadap selain itu di mata Allah, ing ngersane Allah. Nek ing ngersane manusa ya ora lah. Ya sing jubahan niku sing apa udang-udang sak tempeh nih lho Pak ya. Sak tempeh. Jenengan kena kamuflasenya mereka, kita baik kiai pribumi maupun santri, ya toh? Mohon maaf, kena kamuflase terhadap orang-orang yang memang beliau itu ngersani Allah ya, tidak selayaknya sebagai kekasih Allah. Justru malah kekasih Allah itu ditutupi Pak. Singitan, sembunyi. Kekasih Allah itu. Kecuali situ Sultan Aulia. Niki. Yang lainnya delik. Kalau Sultan Aulia nggak bisa. Atau bisa dikatakan wali napa Sultan Aulia niku. Wali kutub. Nah iki. Iku wis gak bisa ditutupi kok. Tapi selain daripada itu Allah tutupi. Artinya beliau kalau konangan singitan. Tidak malah ngaku-ngaku aku wali. Aku kekasih Allah. Boten enten ceritane ngoten niku. Sebab asline kekasih Allah itu tidak mungkin ngaku-ngaku sebagai kekasih Allah. Nggak mungkin di mata orang lain. Sebab wong makrifat itu adalah wong sing kelangan wonge. Berarti lah nggak ngaku. Wong sing kelangan wonge. Wong sing wis nyoplok melepas bajunya Allah. Itulah kekasih Allah. Apa bajunya Allah? Wujud, qidam, baqa, sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu hayat dan seterusnya. Wis dilepas pisan. Saking wedine dheweke konangan wong, Allah mensematkan kekarepaning ati dikongkon ngedoi menungso pergaulan biar dibenci wong. Lah yo sak joke ngaji tauhid, mboten tauhid. Tambah ndelurung. Dulu sapa masjid, saiki sapa gerdu. Dulu ikut jamaah, sekarang kok enggak mau, malah sholat sendiri di rumah. Siap-siap kamu. Dan itulah cara Allah untuk menutupi kewalian jenengan pada Allah di mata manusia. Makanya kekasih Allah itu Pak, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi petani, nelayan, wis macam-macam. Dunya iki Pak, cara bahasa syariat, manakala sudah tidak ada kekasih Allah yang seperti itu, kan biyen dikukut. Sejak dulu wis habiskan. Wa ahlaknahum, dan Allah hancurkan semuanya, dan itu juga terjadi sejarah
para nabi dan rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti itu. Alasan Allah menghancurkan karena mereka itu ingkar pada ajaran Allah, seruan Allah. Dia tidak mau. Tapi wa anzainahu ma'ahu, dan Allah menyelamatkan kekasihnya dan pengikutnya itu untuk meneruskan setelah penghancuran. Habis diteruskan, tiba anak putu. Ada lagi yang delurung maneh, tambah luwih akeh maneh. Nanti dihancurkan lagi. Sama kita umat Muhammad. Sampeyan diteni. Entah dengan cara Allah nanti menghancurkan bagaimana. Tapi yang jelas Allah sudah mengenas di dalam Al-Quran, wa ahlaknahum wa anjainahu ma'ahu. Wis titik. Sing dihabiskan Allah itu adalah mereka yang ingkar pada ayat-ayat Allah. Seruan Allah. Seruan Allah itu cuma satu, Pak. Anibudullaha wastanibut togut, hanya itu. Urusan jasmania sampai syariat model bagaimana, monggo. Silahkan umat Islam yang mengikuti madhab Syafi'i, silahkan. Hanafi silahkan. Hambali, Maliki silahkan. Sing penting hati ini jenengan iki madepe ini wajah tuwasia wis beres. Tak lebarkan agama misalkan. Silakan Anda yang Muslim, silakan Anda yang Nasrani, Hindu, Buddha, silakan. Yang penting hatimu itu ilahun wahid, wajah tuwaj. Iya. Urusan namanya beda-beda, monggo kerso. Sing penting tujuannya sama. Air ini wujudnya. Disebut air Indonesia. Dibawa ke Inggris bukan air. Dibawa ke orang Jawa bukan air, tuyo. Ngoten nggih? Dibawa ke Madura beda lagi namanya. Nggih. Nang Batak napa? Pahit. Cai. Batak niku. Oh. Nggih. Nang Bugis beda maneh. Beda sebutan, janganlah membikin satu tukaran. Alias tidak rukun, jangan. Sing penting tujuannya sama. Makanya suhudul wahda fil kasroh. Ya banyak di dalam satu. Ahadkanlah Allah di dalam banyak. Di situ aja. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya husnul a'mali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Su'ul a'mali nataiju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Sak bagus-bagusnya amaliyah dohir di mata Allah dikatakan bagus, yaiku amaliyah yang ruhaniyah keadaane wajhiyah madhep ing ngersani Gusti Allah. Saelek-eleke perbuatan dohir di mata Allah iku tergantung keadaan jelek hati kita. Apa? Mingkol bin rohibin, hati yang condong pada selain Allah. Berarti lagu ini judulnya malam hari ini tadi adalah perbuatan yang paling buruk di mata Allah, yaitu perbuatan menyekutukan Allah. Secara hakikat adalah syirik khafi. Titik.